Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva dengan NPM 0211222078 dari kelas 3B. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang komunikasi bisnis. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Yeti Husnul Hayati, SENM, selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Komunikasi dan Negosiasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antar individu melalui suatu sistem yang biasa atau lazim, baik dengan simbol, sinyal, maupun perilaku atau tindakan, menurut Himsrid and Batty. Lalu ada komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan di dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam komunikasi, baik verbal maupun non-verbal. Tujuan dari komunikasi bisnis. Yang pertama ada menyampaikan informasi atau informing. Dalam komunikasi bisnis, informasi yang disampaikan berkaitan dengan kondisi bisnis, seperti operasional, manajerial, keuangan, atau pemasaran. Yang kedua, melakukan persuasi. Komunikasi bisnis juga bertujuan untuk persuasi atau mengajak pihak lain agar bisa melakukan pesan yang disampaikan. Lalu yang ketiga, melakukan kolaborasi. Komunikasi bisnis juga berguna untuk meningkatkan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang karyawan dan karyawan lain maupun pihak eksternal. Lalu yang keempat, melakukan integrasi bersama audiens. Dalam melakukan integrasi, bisnis menggunakan sapaan yang lebih akrab di telinga audiens. Lalu ada contoh komunikasi bisnis. Yang pertama, komunikasi verbal. Contohnya seperti mengirimkan surat keputusan kepada karyawan, mengirimkan surat penawaran kerjasama dengan perusahaan lain. Yang ketiga, membicarakan masalah keuangan perusahaan dalam rapat. Lalu yang kedua, komunikasi nonverbal. Contohnya seperti memperhatikan gerakan tangan ketika presentasi. Apabila gesturnya tidak leluasa, artinya presenter merasa tidak nyaman. Lalu yang kedua, memperhatikan raut wajah bawahan ketika berbicara secara personal. Apabila raut wajahnya sedih, bawahan merasa gelisah dan tidak tenang selama berkomunikasi. Jenis-jenis komunikasi dalam bisnis itu terdapat 3. Yang pertama itu komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal adalah jenis komunikasi antara orang yang memiliki posisi atau level yang sama atau bisa disebut dengan setara di dalam perusahaan. Jenis komunikasi ini terjadi di antara dua manajer departemen yang berbeda atau antara dua karyawan yang bekerja di departemen yang sama. Lalu yang kedua, komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal adalah jenis komunikasi antara orang-orang yang memiliki posisi atau level yang berbeda-beda di dalam perusahaan tersebut, seperti antara karyawan dan manajer. Lalu yang ketiga, komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal adalah jenis komunikasi antara orang-orang yang memiliki posisi atau level yang berbeda di dalam perusahaan yang tidak terkait langsung, seperti antara karyawan di departemen yang berbeda. Lalu ada proses dalam komunikasi bisnis. Yang pertama itu pengirim mempunyai ide, lalu pengirim mengubah idenya menjadi pesan, lalu pengirim menyampaikan pesan tersebut, lalu penerima menerima pesan, penerima menafsirkan pesan, dan yang terakhir penerima memberikan tanggapan atau feedback. Terdapat teknik dalam komunikasi bisnis. Yang pertama itu mendengarkan aktif. Nah, dengan mendengarkan secara aktif, seseorang dapat memahami pesan yang disampaikan dengan baik dan dapat memberikan respon yang tepat. Lalu yang kedua, menggunakan bahasa yang tepat. Penggunaan bahasa yang tepat dalam komunikasi bisnis sangat penting untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas oleh penerima pesan. Lalu yang ketiga itu menjaga kontak mata. Menjaga kontak mata saat berbicara dengan rekan bisnis dan karyawan dapat membantu membangun hubungan kerja yang baik dan menunjukkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Lalu yang terakhir, menjaga emosi. Dalam situasi yang sulit atau menegangkan, seseorang harus dapat menjaga emosi dan tidak terlalu mudah terpancing emosi. Hal ini dapat membantu membangun hubungan yang baik dengan rekan bisnis dan karyawan.
Terdapat faktor yang mempengaruhi komunikasi bisnis. Yang pertama itu ada persepsi. Pengirim pesan harus bisa memprediksi tindakan lawan bicara dalam menerima informasi yang disampaikan. Lalu yang kedua, kelancaran teknologi informasi. Kecanggihan teknologi yang digunakan juga dapat meningkatkan kelancaran komunikasi bisnis. Yang ketiga, on point. On point artinya pesan yang disampaikan memiliki maksud dan tujuan yang jelas. Lalu yang keempat, kepercayaan. Pengirim pesan harus bisa meyakinkan lawan bicara agar terbangun rasa kepercayaan di antara kedua belah pihak. Lalu yang kelima itu ada kecocokan. Kepercayaan dan hubungan yang bagus dapat menumbuhkan kecocokan dalam diri kedua belah pihak. Prasyarat komunikasi bisnis yang efektif. Sikap positif pemberi pesan, contohnya seperti sadar akan peranan untuk memperoleh pemahaman akan makna pesan, mampu memperoleh tanggapan dari penerima pesan seperti yang diharapkan, kompeten, antusias, dan penuh perhatian kepada si penerima pesan. Lalu syarat khususnya, cerdas dan kaya bahan pertimbangan atas topik dan fakta yang dikemukakan, sabar dan penuh pengertian, menguasai subjek dan bahasa yang dipergunakan, memiliki pengetahuan dasar tentang proses komunikasi dan metode-metode memberikan dan menerima pesan secara efektif. Kendala efektivitas komunikasi bisnis. Contohnya seperti tidak ada tujuan komunikasi yang jelas, problem sikap dan persepsi, pemilihan bentuk dan media yang salah, lingkungan organisatoris yang tidak mendukung, menahan sebagian informasi yang diperlukan, lalu yang terakhir problem bahasa pengantar. Nah, dari kendala tersebut terdapat upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Yang pertama itu ada bersikap bijak. Yang kedua, mengetengahkan pihak lawan komunikasi. Yang ketiga, bernada positif. Yang keempat, efisien dalam penggunaan kata dan kalimat. Mengkaitkan hal-hal yang disampaikan dalam pesan. Dan yang terakhir, pesan yang disampaikan harus jelas atau clear. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.